Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya tadi pagi? Belum. Oh ya, semoga walaupun belum sarapan tapi masih semangat ya. Semangat? Semangat. Oke. Kayaknya murid Bapak masih kurang satu. Kayaknya dia telat. Ini bangkunya kosong, ada yang nggak berangkat ya? Oh itu loh, baru datang. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Pagi-pagi terlambat. Habis kelas. Habis kelas apa? Kita lo pagi-pagi. Apa? Sarapan tadi? Kesiangan? Oke, nggak apa-apa. Oh ya, sebelum Bapak mulai ke materi pembelajaran, minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa pagi hari ini ya. Silahkan Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Rahmat selaku ketua kelas sudah memimpin doa pagi hari ini. Oke, nanti kalau Bapak udah menyampaikan materi, dimohon untuk tidak memainkan handphonenya, tidak mengobrol sama teman-temannya, oke? Nanti kalian catat baik-baik materi yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak hari ini mau memutarkan sebuah video, teman-teman. Oh ya, sebelum masuk ke video, Bapak mau absen ya, teman-teman. Biar Bapak tahu siapa aja yang nggak berangkat. Nanti yang Bapak panggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Atas nama Mas Muhas, Mas Tafrihan, Mas Rahmat, ya. Oh ya, boleh nanti ya. Terus Mas Suhaib. Oke, Mbak Rosa, Mbak Diana. Wah, ini telat tadi ya ini. Mbak Hilya, Mbak Neti, Mbak Intan. Oke, hadir semua. Oke, kita langsung ke materi ke video pertama ya. Memang pertama anak-anak. Oke, bisa dilihat. Nanti bisa kalian capai. Oh ya.
Islam mungkin tidak bisa sempurna saat itu. Tiga, salah satu penyebab Zerah Hidayah adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain, seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung pedagang. Dan sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pembangunan militer yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Iran dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimer jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu bahan karya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi Al-Ilm atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Namun selain dia, masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari zaman kejayaan Islam. Siapa saja mereka? Apa pengaruhnya bagi peradaban dunia? Dan kira-kira apa yang menyebabkan zaman kejayaan Islam ini berakhir? Oke, sudah selesai anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi perkembangan peradaban Islam di dunia. Oke, materi kita hari ini perkembangan peradaban Islam di dunia. Udah siap mendengarkan materi selanjutnya? Siap. Oke, harus selalu siap ya pagi-pagi. Masih semangat? Tujuan pembelajarannya sendiri itu adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pusat-pusat ilmu pada masa Abbasiyah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan penyebaran Islam di berbagai dunia. Yang pertama, Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah sendiri ini merupakan dinasti Islam kedua yang berpusat di kota Baghdad, anak-anak, dan juga Irak. Nah, dinasti ini berkembang karena akibat rusaknya peradaban yang pernah ditorehkan oleh Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus dan juga Suriah. Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan, Abbasiyah juga sebagai pusat peradaban Islam, baik dalam bidang pendidikan atau sains, budaya, dan juga sastra. Nah, kemajuan peradaban ini sendiri, Baghdad mendapatkan sebutan sebagai kota intelektual. Tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Cina, India, serta Afrika turut berkontribusi dalam khazanah keilmuan anak-anak. Selanjutnya, yakni benua Asia. Nah, kita di sini membahas beberapa benua. Yang pertama, benua Asia. Jadi pada masa pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat dengan ditandai dengan berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah barat, tepatnya ada di kota Mekah, Arab Saudi. Nah, dari kota Mekah ini Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data pada tahun 1990-an, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh,
Uzbekistan, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan Palestina. Banyak sekali tuh. Oke, benua selanjutnya yakni benua Eropa. Nah, jadi Islam sendiri memasuki benua Eropa sendiri itu berdasarkan realitas sejarah anak-anak melalui 4 periode, yaitu masa kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia. Yang kedua, masa penyebaran tentara di Mongol pada abad ke-13. Selanjutnya, masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan abad ke-15. Terus ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Itu pada masa kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Ketiga. Selanjutnya yakni benua Australia dan Pasifik. Nah, Islam sendiri masuk ke wilayah Australia dan Pasifik itu dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Di antara imigran itu ada yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Nah, umat Islam Australia itu tersebar di berbagai negara bagian anak-anak. Itu seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, maaf ya anak-anak, Bapak bukan orang Inggris soalnya, Tasmania, dan juga selain itu umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Selanjutnya yakni benua Amerika. Nah, di benua Amerika ini Islam tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya ke benua Amerika. Namun ada yang menduga bahwa Islam itu masuk sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus itu menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Jadi masih penyelidikan sampai saat ini anak-anak. Terus sejumlah kaum muslimin juga dari Spanyol atau Andalusia itu ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam penyebarannya menemukan benua Amerika tersebut. Nah, tugas utama kaum muslimin, apalagi kita sebagai kaum muslimin dan juga yang terdahulu ya, Spanyol itu adalah sebagai pemberi arah pelayaran. Selain itu diberitakan bahwa kurang lebih tahun 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin itu dari Morisco atau umat Kristen pada peristiwa penaklukan kembali sudah berdatangan ke benua Amerika. Nah, namun sayangnya sebagian besar kaum muslimin itu generasi awal di benua Amerika tersebut, teman-teman. Karena adanya pemaksaan agama dan asimilasi di benua baru itu. Nah, kesimpulannya, Islam berkembang di berbagai benua melalui jalur perdagangan, dakwah, dan migrasi di Asia. Islam itu tumbuh paling pesat karena merupakan tempat lahirnya dan menyebar luas hingga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Eropa, Islam masuk melalui Andalusia dan Balkan, memberikan pengaruh besar pada ilmu dan budaya. Sedangkan di Australia dan wilayah Pasifik, Islam itu berkembang lebih belakangan melalui imigrasi dan hubungan antar bangsa. Sementara di Amerika, Islam hadir melalui budak Afrika, imigran, dan juga gerakan sosial modern anak-anak. Secara keseluruhan, perkembangan Islam di dunia ini menunjukkan karakter yang damai, adaptif, dan juga beragam. Nah, itu menjadikannya bagian penting dari peradaban global anak-anak. Jadi itu tadi materi yang telah Bapak sampaikan terkait
peradaban Islam di dunia sudah dicatat teman anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah berarti siap ya Bapak kasih pertanyaan. Oke, siap ya. Kalau gitu silahkan kalian membaca lagi materi-materi tadi yang telah kalian catat ya poin-poinnya. Bapak siapkan pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kalau Bapak sudah selesai dan kalian sudah selesai, nanti Bapak tanya. Siap? Oke, pagi-pagi harus siap. Oke, silahkan anak-anak. Oke, udah siap belum? Bapak udah ada 3 pertanyaan dulu. Nanti Bapak susul lagi 3-nya. Udah siap ya? Oke, pertanyaan yang pertama, bentar. Jadi tadi kan ada dinasti Abbasiyah yang awal tadi. Nah, dinasti Abbasiyah itu merupakan dinasti Islam kedua. Oke? Nah, dinasti Abbasiyah ini berpusat di pusatnya mana? Ada yang tahu? Oke, Mas Muhas, siapa Mas Muhas? Pusatnya di mana? Oke. Benar nggak anak-anak? Benar, benar Mas Muhas. Oke, nilai plus untuk Mas Muhas. Pertanyaan kedua. Jadi kalian ayolah jawab gitu. Masa nggak pengen dapat nilai plus dari Bapak? Oke, pertanyaan kedua. Jadi kemajuan Bani Abbasiyah itu dilakukan oleh sikap dan kebijakan dari para penguasanya. Nah, kebijakan seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anak-anak? Bapak tunjuk atau angkat tangan? Kebijakan apa? Oh iya, silahkan Mbak. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Intan. Oke, benar ya teman-teman? Benar? Gak ada yang jawab nih, salah berarti. Benar? Benar. Oke, selanjutnya penyebab kehancuran dan kemunduran Bani Abbasiyah itu disebabkan dari apa, teman-teman? Ada yang ingin menjawab atau Bapak yang menunjuk? Oke, Mbak Neti, silakan. Apa? Oke, ketawa-ketawa ya jawabnya. Nggak yakin Pak sama jawabannya. Gimana anak-anak? Benar nggak jawabannya Mbak Neti? Benar. Oke, nilai plus untuk Mbak Neti dan juga Mbak Intan. Masih ada yang mau jawab nggak? Masih? Nggak ada yang. Oke, masih. Bapak buatkan 3 soal lagi. Oke, pertanyaan keempat. Apa pengaruh peradaban Islam di dunia terhadap Islam di Indonesia? Ada yang ingin menjawab atau Bapak? Oke, silakan Mas Afrihan. Oke, benar nggak anak-anak? Benar. Oke, nilai plus untuk Mas Tafrihan. Nomor berapa Mas Tafrihan absennya? 4. Oke. Oh iya, ketemu. Pertanyaan kelima. Agama Islam itu lahir pada abad ke-7 Masehi. Benar nggak anak-anak? Benar? Oke, benar. Sepi banget kelasnya. Nah, di wilayah Asia Barat
Tepatnya itu ada di kota mana? Ada yang tahu anak-anak? Oke, Mas Suheb. Oke, benar. Benar ya anak-anak? Benar. Nilai plus untuk Mas Suhaib. Pertanyaan terakhir. Berarti yang nggak jawab nggak dapat poin gitu ya. Pertanyaan terakhir dari Bapak. Islam berkembang di berbagai dunia melalui jalur apa aja? Ada yang tahu? Oke, Mas Rahmat, silakan. Oke, benar sekali. Benar anak-anak atau ada yang nambahin melalui jalur apa? Oke, perkawinan bisa ada lagi tambahan? Ayo mau coba ikut. Oke, nilai plus untuk Mas Rahmat. Nah, kan udah selesai. Kalian mau istirahat nggak? Mau, udah jam 9 kan? Bapak masih ada satu lagi. Sebelum istirahat, sebelum kita tutup, Bapak mau bermain game sama teman-teman. Jadi silahkan dikeluarkan handphonenya. Udah bawa handphone semua ya? Oke. Silahkan diketik di Google aplikasi Kahoot, K-A-H-O-O-T. Sudah? Sebentar. Oh ya. Bentar ya. Ini ya anak-anak. 198336. Apa Mas Tafrihan? Titeni loh kok. Dai, yo, ada ini. Corona iki, Rose, Blackpink, oke Ramat, Buaya. Kahoot di Google anak-anak, Mas Anu. Asik, yo, sudah? Sudah Mas? Belum? Oke. Pinnya 198336 ini. Sudah? Bisa tidak? Sudah? Oke. Namanya sudah siapa? Bilo. Oke, kita mulai ya. Oke, yo. Diperhatikan. Di situ ada jawabannya. Ini loh. Kemana? Ayo, 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 ayo. Ayo. Siapa nih? Kang Rojek. Siapa nih? Kang Rojek? Mas Uheb, mantap Mas Uheb. Yo, lanjut quiz kedua. Agama Islam lahir di wilayah Asia. Abad ke? Ayo, 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 ayo. Engkau di Mas Uheb mana ya? Oke, siapa ini? Siapa ini? Weh, masih Mas Uheb, pemimpin. Oke. Benar atau salah? Benar atau salah? Ini benar atau salah? Sudah? Oke, banyak yang jawab benar. Selanjutnya. Asep, siapa Asep? Ini nama-namanya kocak-kocak ya? Yuk. Benar atau salah? Oke, siapa ini yang jawab? Dua, salah. Oke, siapa ini? Asep masih memimpin. Mas Tafrihan ya masih memimpin ternyata. Yo, dijawab. Oke, Bagdad. Siapa nih yang jawab satu? Mas Rahmat. Oh, Muhas memimpin. Mas Muhas memimpin ini. Yang jawab mana belum kelihatan ini. Satu salah. Siapa ini Pak Pansor? Kang Rojak, Mas Suheb ya? Asap mudun iki.
Ya, Sep, yo, ya. Delapan. Oke, selanjutnya. Ini terakhir ini anak-anak. Kang Rojak Mas Mimpi. Terakhir yo, terakhir. Serius yo, serius. Lain kali no. Mana ini? Ayo. Prancis. Kita lihat siapa yang menang anak-anak. Siapa ini? Oke, Tan, juara 3 Tan. Siapa Tan? Mbak Intan ya? Siapa ini? Hai, siapa itu? Oh, Mbak Hilya, Mbak Hilya. Oke, Kak Mas Rojak. Selamat Mas Rojak. Apa? Nilai plus ya hadiahnya. Gimana? Mau gak? Masa ya nilai A? Nilai plus untuk Mas Wahab. Udah selesai ya. Jadi selamat buat teman-teman, buat anak-anakku yang memenangkan tadi kuis tadi ya. Oke, karena juga waktunya mau istirahat ya anak-anak. Saya mau ayo ngobrol apa kita loro. Bapak mau menunjuk salah satu dari mereka berdua karena mereka berdua ngobrol nggak dengerin Bapak. Jadi silahkan rangkum atau apa yang sudah kalian dengar, kalian tertanam di otak kalian. Silahkan salah satu siapa? Mbak Rosa atau Mbak Hilya? Siapa? Oh ya Mbak Hilya, silahkan Mbak Hilya. Oke, benar banget. Berarti Mbak Hilya ini mendengarkan. Kasih aplaus dulu Mbak Hilya. Mbak Rosa mendengarkan tidak? Tekan Mbak Rosa. Oke, kalau gitu karena juga sudah mau selesai, Bapak mau ngasih tugas kalian. Jadi di pertemuan selanjutnya di minggu depan, Bapak mau kalian kumpulkan di meja Bapak, nanti Bapak nilai sejauh mana kalian paham terkait sejarah peradaban Islam. Oke, paham teman-teman adik-adik, anak-anak, mana ya? Paham. Oke, jadi tugasnya silahkan kalian mencari 3 tokoh di setiap benua yang membantu menyebarkan Islam di berbagai dunia. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, cukup sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan doa. Maka dari itu silahkan untuk doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari Bapak. Nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan, Mas Ketua, jangan lupa nanti kalau misal teman-teman tanya terkait tugasnya diberitahu. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.